Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak SMK Sehat Insan Perjuangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Cesario Puji Sumarsono yang akan menemani kalian dalam kegiatan pembelajaran. Tepatnya hari ini kita akan mempelajari mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11, dan lebih tepatnya lagi hari ini kita akan membahas karakteristik wirausahawan by Graf dari Graf yang dikenal dengan 10D. Sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, kemarin kita sudah membahas apa itu wirausaha, apa itu kewirausahaan, apa itu usaha, apa itu wira swasta. Jadi kemarin kita sudah membahas perbedaannya masing-masing. Kemarin kita sudah membahas sikap dari seorang kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristiknya. Karakteristik wirausahaan itu sangat banyak sekali. Mungkin kalian biasa menemui tapi tidak bisa menilai ini karakter seperti apa. Jadi karakteristik dari seorang wirausahaan sangat banyak, sangat berbeda-beda. Tidak semua karakteristik tersebut dalam seorang wirausaha tersebut, jadi berbeda-beda. Mungkin memiliki 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter, dan lain-lain. Karakteristik wirausahaan by Graf. Di sini Graf menyimpulkan bahwa seorang wirausaha memiliki karakteristik terdiri dari 10 yang biasa dikatakan dikenal dengan 10D. Artinya 10 ini berawalan dengan huruf D. D yang pertama dream atau mimpi. Pengertian dari dream atau mimpi yaitu seorang wirausaha harus memiliki visi keinginan terhadap masa depan. Jadi wirausahawan harus memiliki keinginan untuk masa depan, harus memiliki tujuan di masa depan. Misalkan kalian membuat usaha, apa sih yang kalian inginkan untuk 10 tahun ke depan? Apa yang kalian inginkan dalam waktu 2 tahun ke depan? Apa yang kalian inginkan dalam jangka waktu 3 bulan ke depan? Jadi harus memiliki patokan, harus memiliki keinginan. Yang kedua, decisiveness atau tegas, di mana wirausaha yang tidak lambat bekerja dapat membuat keputusan secara tepat dan penuh perhitungan. Jadi tegas di sini yang dimaksud adalah dia itu bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak lambat artinya dia tidak lelet, mengerjakan ini harus beres, harus bisa, mengerjakan itu harus sampai jadi, tidak boleh ditunda-tunda, dan membuat keputusan secara cepat, tidak membuang-buang waktu, tidak melambat-lambat waktu, dengan penuh perhitungan. Jadi tidak hanya cepat tapi harus ada perhitungannya. Kalau dilakukan secara cepat tanpa perhitungan, otomatis hasilnya akan buruk atau merugikan usaha tersebut. Jadi cepat disertai dengan perhitungan yang tepat. D yang ketiga, doers, artinya pelaku. Wirausahawan yang mampu membuat keputusan disertai tindak lanjut. Jadi di sini wirausahawan harus mampu membuat keputusan dan disertai dengan tindak lanjut. Artinya, contoh misalkan usaha tersebut sudah diputuskan, sudah dinilai bahwa usaha tersebut mengalami kerugian. Tidak dibiarkan begitu saja dalam keadaan merugikan, tapi tindak lanjutnya seperti apa yang harus dirubah, apa yang harus diatasi agar kedepannya tidak mengalami kerugian lagi. Jangan dibiarkan saja. Jadi ada keputusan, harus ada tindak lanjutnya seperti apa. Kalau
diperbaiki, dirubah, oke, langsung dirubah. Kalau dipertahankan, ya oke, dipertahankan tanpa merubah apapun. Tergantung dengan keputusannya. Kalau merasa mengalami kerugian harus ada perubahan. Kalau mengalami keuntungan harus dipertahankan. Selanjutnya D yang keempat yaitu determination, artinya ketetapan hati. Melaksanakan tugas dengan penuh hati-hati dan tanggung jawab. Jadi mengerjakan tugas di dalam sebuah bisnis harus hati-hati dan penuh tanggung jawab. Gunanya apa sih hati-hati tersebut? Gunanya agar tidak mengalami kerugian. Tanggung jawab seperti apa? Ya tadi yang sudah saya katakan tadi, kalau mengerjakan sesuatu harus ada tindak lanjutnya. Itu yang namanya tanggung jawab. D yang kelima, devotion atau kesetiaan, di mana semua perhatiannya hanya untuk kegiatan bisnisnya. Jadi kalau sudah menentukan bahwa saya ingin berbisnis, jadi harus berbisnis. Tidak boleh melakukan pekerjaan lain di luar bisnis tersebut. Kalau mengembangkan bisnis, oke, itu jalan yang harus dikerjakan, tugas yang harus dikerjakan, tidak pindah-pindah tempat, harus tepat pada tugas atau bisnis usaha yang digeluti atau dijalankan sampai sukses. Lanjutan dari 10D, D yang ke-6 yaitu dedication atau dedikasi. Dedikasi terhadap bisnis yang sangat tinggi. Jadi kepentingannya diberikan kepada bisnis tersebut. Seluruh tanggung jawabnya diberikan kepada bisnis atau usaha tersebut. D selanjutnya, D yang ke-6 ya, D yang ketujuh. D yang ketujuh yaitu detail atau rinci, di mana pengertiannya sangat memperhatikan faktor terkecil atau kritis. Jadi di dalam kegiatan usaha yang dikerjakan tidak hanya sesuatu yang besar-besar saja. Misalkan saya memiliki barang yang besar, semisalnya saya memiliki customer yang sangat banyak, itu adalah faktor-faktor yang dapat dilihat dan bentuknya juga besar. Jadi tidak hanya yang besar tadi kelihatan, tapi hal-hal yang terkecil. Misalkan pesaing di sini saya siapa, kemudian kebijakan pemerintah ini merugikan saya atau tidak. Misalkan lagi di sini saya mengalami kerugian yang sangat sedikit, misalkan 10%, itu harus dirinci. D yang ke-8, destiny atau nasib, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalau kalian sudah terjun pada usaha, itulah nasib kalian, nasib di dalam usaha tersebut. Nasib kalian berada di tangan kalian, nasib kalian berada di usaha tersebut. Kalau usaha kalian gagal, otomatis nasib kalian juga buruk. Kalau nasib usaha kalian atau usaha yang kalian kerjakan itu mengalami keuntungan, mengalami perkembangan, otomatis nasibnya juga baik. Itu yang harus dipertanggungjawabkan bila mana usaha atau nasib usaha tersebut mengalami kegagalan atau kerugian. Harus tetap pada usaha tersebut, bagaimana tanggung jawabnya untuk memperbaikinya. D yang ke-9, dollars atau uang. Uang di sini dianggap sebagai ukuran kesuksesan bisnis. Jadi ada beberapa orang mengatakan saya mengalami kesuksesan. Inilah usaha saya yang sukses, di mana suksesnya itu berada pada uangnya. Artinya usaha kalau mengalami keuntungan, mendapatkan laba yang sangat banyak, walaupun tidak banyak, ada laba sedikit pun itu sudah bisa dikatakan sukses kalau ketentuannya pada uang. Jadi kesuksesan itu pada uang, artinya sukses bila mana mendapatkan laba dan mengalami keuntungan. D yang terakhir, distribute atau distribusi, bersedia memberikan kepemilikannya
kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaannya. Jadi bisnis kalau sudah sukses atau belum sukses, kalau memiliki orang kepercayaan bisa diberikan kepada orang tersebut untuk melanjutkan usahanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya